Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia Gunawan dari kelas PAI 6B, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu toleransi di dalam hadis. Nah, toleransi sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab. Dari bahasa Arab yaitu dari kata tasamu yang mempunyai arti itu bermurah hati. Jadi maksudnya itu bermurah hati dalam pergaulan. Ada kata lain juga yaitu tasahul yang artinya itu bermudah-mudahan. Nah, jadi toleransi itu mengajarkan kita untuk bisa berjiwa besar, terus berlapang dada, luas pemahaman, dan tidak menghendaki pendapat kita sendiri atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat sekalipun pendapat itu berbeda dengan pendapat kita. Nah, semua itu adalah dalam rangka menciptakan kerukunan hidup beragama dalam masyarakat. Jadi dengan demikian adanya perbedaan paham, adanya perbedaan agama, misalnya seperti perbedaan agama atau perbedaan paham dalam suatu masalah itu tidak menjadi pemisah gitu dalam kita bermasyarakat gitu. Jadi adanya toleransi itu untuk menghendaki adanya kerukunan hidup gitu. Jadi saling menghargai satu sama lain. Walaupun itu berbeda pendapat maupun berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit misalnya. Nah, itu tuh tidak menjadi pembatas atau tidak menjadi garis pemisah gitu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi semuanya harus saling menghargai. Nah, ada satu kisah Nabi atau diantara contoh perbuatan Nabi yang berkaitan dengan toleransi. Nah, misalnya itu pada suatu ketika datang menghadapi beliau di Madinah beberapa orang delegasi Kristen dan dari Najran yang diketuai seorang pendeta besar. Nah, delegasi itu beliau sambut dengan cara yang sangat hormat gitu, dengan kita itu menerima gitu kedatangan beliau. Nah, beliau itu membuka jubahnya dan dibentangkan di lantai untuk tempat duduk para tamunya itu. Nah, sehingga mereka kagum terhadap penerimaan yang luar biasa sopannya. Nah, itu tuh maksud saling menghargai kan, tidak ada perbedaan gitu. Nah, kemudian ketika datang waktu sembahyang mereka, sedangkan gereja itu tidak ada di Madinah. Nah, maka Nabi mempersilahkan mereka sembahyang di Masjid Madinah menurut cara sembahyang mereka. Nah, dengan demikian itu semakin jelas gitu bahwa ajaran kerukunan dalam Islam itu dan ajaran tersebut pada dasarnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jadi ketika zaman dulu pun sudah adanya toleransi gitu. Ketika ada tamu yang datang ke Rasul gitu, lalu Rasul menyambutnya dengan sopan, dengan hormat. Ketika yang delegasi dari Kristen itu mau beribadah sedangkan di Madinah tidak ada gereja, jadi Rasul itu mempersilahkan gitu untuk beliau itu beribadah di Masjid Madinah. Jadi itu tuh saling menghargainya itu sangat tinggi gitu kan. Jadi toleransi itu sudah ada semenjak agama Islam itu lahir. Nah, selanjutnya itu ada hadis tentang toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbas qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallahi qala hanifiyatus samhatu. Yang artinya dari Ibnu Abbas ia berkata ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah, yang artinya itu yang lurus lagi toleran. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya. Nah, baik dari aspek akidah maupun dari aspek syariah. Jadi tidak adanya perbedaan walaupun di dunia ini tuh ada banyak beragam agama, suku bangsa, warna kulit, tetapi kita itu harus bisa menghargai gitu satu sama lain. Bukan berarti menganggap bahwa semua agama itu sama gitu, bukan menganggap bahwa semua tujuannya itu sama. Nah, pada zaman dulu itu, para kafir Quraisy itu menganggap bahwa semua agama itu sama saja dan sama benarnya, sehingga mereka itu dengan seenaknya mengajak Rasulullah SAW untuk bergantian melaksanakan ritual keagamaan sebagai lambang dari toleransi. Nah, di zaman modern sekarang masih ada yang beranggapan demikian. Yang penting beragama adalah memiliki Tuhan yang sama dan sama sebenarnya dan sama tujuannya, yaitu
untuk masuk atau untuk menuju surga gitu. Nah, bahayanya pemahaman toleransi model begini adalah adanya pemahaman yang keliru gitu. Nah, seolah-olah semua agama itu dapat mencapai surga walaupun berbeda dalam akidah dan ritual gitu. Nah, paham inilah yang disebut dengan paham sinkritis beragama. Padahal sementara sikap toleransi dalam Islam itu adalah sikap yang saling menghargai, yang saling menghormati keyakinan dan agama lain di luar sana atau di luar Islam. Bukan berarti menyamakan atau mensederajatkan dengan keyakinan agama orang lain dengan agama Islam sendiri gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.